Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas tentang rangkuman tugas-tugas produksi asam karboksilat yang telah dibuat. Mudah-mudahan dari tugas yang sudah dikerjakan dengan penjelasan yang di kesempatan kali ini punya gambaran secara menyeluruh bahwa asam karboksilat itu sebagai bahan organik itu dapat dibuat dengan berbagai macam metode. Kalau kita petakan, berbagai macam metode produksi asam karboksilat itu kurang lebih bisa kita bagi menjadi 3 golongan kelompok utama. Yang pertama, memproduksi asam karboksilat ini dengan teknik isolasi. Isolasi yang kita maksud adalah ini. Asam karboksilatnya atau bahan alam yang secara umum, tapi khusus ini kita bahas adalah asam karboksilat, itu telah tersedia di alam. Sisa bagaimana mengambilnya sehingga dalam bentuk murni. Jadi yang kita pelajari kan asam karboksilat itu yang kecut-kecut di alam. Yang kita maksud teknik isolasi ini adalah bagaimana mengambil yang bahan kecutnya saja dari campurannya secara keseluruhan. Misalnya saja di lemon ya, ada ada rasa kecut, dimana yang kita maksudkan itu salah satunya adalah asam sitrat di dalamnya. Jadi yang kita maksud isolasi ini bagaimana mengambil asam sitratnya ya. Bagaimana mengambil asam sitratnya dari berbagai macam bahan yang ada di dalam satu buah lemon. Itu yang kita maksud isolasi. Nih, beberapa contoh tugas yang sudah dikerjakan, misalnya saja isolasi asam miristat dari biji buah pala. Ini termasuk isolasi, kenapa? Karena asam miristatnya itu sudah ada di pala, sehingga sisa teknik yang diperlukan saja untuk memurnikan atau memisahkan asam miristat ini dari semua bahan lain yang ada di buah pala. Sama juga tadi ini lemon. Lemon ini mengandung asam sitrat. Nah, yang kita maksud isolasi itu adalah mengambil asam sitratnya saja dari lemon. Nah, itu perlu tahapan-tahapan. Kemudian ini juga nih, di belimbing. Belimbing itu kan ada kecut-kecutnya, berarti itu asam karboksilat. Asam karboksilatnya misalnya yang dominan adalah asam sitrat. Yang kita maksud isolasi itu adalah bagaimana sih mengambil asam sitratnya ini dari bahan alam berupa belimbing wulu. Nah, itu yang kita maksud isolasi. Gambarannya misalnya dikerjakan di tugas-tugas kelompoknya, misalnya untuk isolasi ya. Nih. Jadi gambaran isolasinya itu, ini misalnya jeruk, lemon ya. Nah, ini di lemon ada asam sitrat. Dia adalah trikarboksilat. 3 COH-nya. Nah, tahapan-tahapannya ini ya. Jeruknya kita peras, kemudian kita saring, lalu dapat airnya atau filtratnya. Nah, filtrat inilah kemudian ditambahkan bereaksi untuk membentuk kalsium sitrat oleh kalsium karbonat. Setelah mengendap kalsium sitratnya itu, berarti asam sitratnya semua sudah diikat dalam bentuk kalsium sitrat. Kalau kalsium sitrat ini padatan atau mengendap, pada saat mengendap berarti kan kita saring, dapat kalsium sitratnya, berarti sudah terpisah dari semua bahan lain, namun masih dalam bentuk kalsium sitrat. Langkah kemudian adalah menambahkan asam sulfat. Pada saat ditambah asam sulfat, terbentuklah asam sitratnya yang sudah murni. Jadi ada bantuan bahan kimia, tapi bukan untuk mengubah ya, hanya untuk membantu memisahkan asam sitrat dari keseluruhan bahan lain yang ada di lemon. Tentu saja di situ ada air, ada serat, ada karbohidratnya mungkin, ya ada proteinnya, itu semua kita pisahkan sehingga terakhir didapat kristal asam sitrat yang murni.
Kemudian contoh yang lain, teknik ini asamiristat. Nih, di buah pala misalnya itu ada asamiristat. Nih, kita ambil tuh asamiриstatnya dengan cara nih. Jadi buah palanya dihaluskan, kemudian setelah halus baru kita ekstrak dengan bensen. Setelah ditambah bensena, kita ekstraksi, kemudian terpisahlah antara asamiristat yang ada di dalam biji pala yang sudah diserbuk ini dari bahan-bahan yang lain. Nah, didapatlah ekstrak biji pala. Ekstrak biji pala inilah kemudian di situ kita anggap sebagai trimeristin, kan ya, minyak trimeristin. Minyak trimeristin ini kita tambahkan bahan kimia NaOH agar terbentuk atau terpotong molekulnya dengan bantuan terikat oleh metanol membentuk ini natrium miristat, mana ya? Terakhir oleh asam kembali, ini asam klorida, terbentuklah asam miristat. Dari awalnya adalah minyak trimeristin, terakhir terpotong menjadi asam miristat. Jadi ini meskipun melibatkan bahan kimia, tapi sebenarnya awalnya itu ini teknik isolasi, ya. Wah, bahkan ini gabungan ya. Isolasi dan sintesis juga. Kenapa isolasi? Kenapa kita sebut isolasi? Karena diambil dari bahan alam nih. Namun sebenarnya ini sudah setengah sintesis. Kenapa? Karena terjadi perubahan dari trimeristin. Trimeristin ini minyak pala, berarti dia trigliserida. Golongannya minyak lemak ini ya. Minyak lemak ini dirubah menjadi asam lemak, asamiristat. Jadi dihidrolisis ini, diurai. Ini ya setengah sintesis lah. Namun bisa juga kita golongkan sebagai teknik isolasi karena diambil dari alam. Itu untuk isolasi. Lalu teknik yang berikutnya adalah teknik yang kedua, fermentasi. Teknik fermentasi ini adalah teknik produksi bahan alam, di mana hal ini kita bahas asam karboksilat, dengan memanfaatkan metabolisme mikroba. Jadi mikroba inilah yang kemudian akan merombak molekul-molekul tertentu menjadi molekul target yang diinginkan. Jadi sebenarnya mikroba itu kita bisa manfaatkan untuk menghasilkan produk-produk yang diperlukan untuk keperluan manusia. Di sini dicontohkan membuat misalnya ini, contoh-contoh ini. Jadi misalnya dengan memanfaatkan mikroba bisa dihasilkan asam asetat. Ini asam asetat juga, asam asetat semua ini ya, asam asetat. Atau bahkan misalnya di mentega itu yang dibuat dari apa lagi namanya nih? Dari lemak dan susu, itu dilakukan sedikit fermentasi untuk membentuk aroma kecut asam dari mentega. Nah, di situ melibatkan mikroba untuk membentuk, salah satunya misalnya membentuk asam laktat. Nah, reaksi secara umum yang sederhana bisa kita jumpai dalam proses fermentasi sebenarnya ini nih ya. Bahan-bahannya pada dasarnya adalah karbohidrat. Karbohidrat ini kan polisakarida. Oleh mikroba itu di metabolisme atau dikonsumsi oleh mikroba menghasilkan sederhana atau glukosa ini. Jadi kalau mau dipotong proses produksinya berarti bahan bakunya langsung glukosa. Tapi kalau tidak dipotong berarti bahan bakunya mulai dari polisakarida. Minimal dibantu metabolismenya mikroba dengan cara diserbuk halus atau dibuat dalam bentuk larutan. Jadi itu larutan karbohidrat atau dalam bentuk glukosanya langsung. Oleh mikroba itu diproduksi atau dimetabolisme menghasilkan alkohol. Alkohol yang terbentuk itu mengalami fermentasi lebih lanjut.
oleh mikroba menghasilkan cuka. Jadi kurang lebih tahapannya dari karbohidrat menjadi manis, menjadi beralkohol, lalu basi. Basi itulah asam. Cuka ya, kurang lebih sederhananya begitu. Jadi awalnya bahannya aman-aman saja, karbohidrat, terurai, sedikit manis dan beralkohol. Nah, setelah fermentasinya berlanjut, kita sebutnya basi. Pada saat level basi itulah sebenarnya terbentuk asam karboksilat. Ini berbagai macam mikroba yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan-bahan alamiah yang kita perlukan. Jadi bahan dasarnya misalnya semua karbohidrat ini. Jadi prinsip dasarnya itu sebenarnya semua karbohidrat itu kita bisa manfaatkan untuk difermentasi, menghasilkan bahan-bahan yang kita perlukan. Yang memfermentasinya ini mikrobanya nih. Misalnya ada Propionibacterium, ada ragi, Aspergillus atau Lactobacillus, ini ragi, ini yang ini Saccharomyces. Kemudian yang anaerob misalnya Clostridium atau Acetobacter gitu ya. Itu ini bahan Clostridium yang anaerob. Itu menghasilkan bahan-bahan organik yang kita perlukan, misalnya membentuk asam propanoat, membentuk asam laktat, membentuk alkohol, membuat aseton atau isopropanol jadi asam asetat. Yang kita bahas kali ini yang ini nih, asam asetat menjadi cuka. Ini misalnya ini semua yang ditugaskan, yang dikerjakannya dari karbohidratnya pisang ambon difermentasi jadinya asam asetat. Jadi sebenarnya di sini dari pisang ambon jadi glukosa, jadi alkohol, lalu jadi asam asetat. Fermentasi. Nah, itu kira-kira ilustrasi fermentasi. Contoh yang ditugaskan atau yang dikerjakan oleh teman kelompoknya, misalnya kelompok 2 ini, jadi asam asetat dengan metode fermentasi. Ini kalau kita lihat bahannya itu buah ya. Nih, fermentasinya oleh mikroba ya, Acetobacter. Ini ilustrasinya. Larutan alkohol yang diperoleh ditambahkan Acetobacter. Setelah itu, ini sudah langsung tahapan alkohol ini ya. Sudah potong jalur. Maksudnya potong jalur itu langsung tahapan kedua. Jadi bahan bakunya langsung alkohol, bukan dari tahapan awal. Lalu difermentasi, hasilnya adalah ini ya. Terakhir asam asetat. Kemudian contoh kelompok yang lain, misalnya ini yang pisang ambon. Pisang ambon ini sebagai bahan karbohidratnya dihasilkan cuka. Jadi kulit pisang ambon itu kan karbohidrat, lalu kemudian dimanfaatkan untuk menjadi bahan baku asam asetat. Prosedurnya atau reaksinya sama saja. Jadi glukosa yang kita maksud adalah proses perombakan mikroba dari kulit pisang ambon menjadi glukosa, lalu fermentasinya berlanjut, hasilnya alkohol sampai menjadi cuka. Ya, itu adalah fermentasi. Lalu yang terakhir, teknik yang ketiga adalah sintesis. Untuk sintesis berarti metode yang ketiga ini itu adalah produksi suatu molekul organik itu secara kimia. Jadi memang dia memanfaatkan bahan kimia untuk kita rombak menjadi molekul lain ya, menjadi molekul target yang kita inginkan. Contohnya misalnya ini nih, memproduksi asam format. Tapi ini tidak dijelaskan, ini contohnya misalnya yang lebih bagus nih. Dari gula, sugar, itu menjadi asam oksalat. Coba kita lihat yang ketiga ini, asam format, asam etanol, dan asam benzoat. Dari yang ditugaskan oleh teman kelompoknya dikerja misalnya ini. Jadi membuat cuka atau asam asetat itu bahannya adalah ini, CH3 CH2OH. Berarti ini dirubah dari alkohol menjadi asam asetat.
menggunakan bahan kimia ini bahan kimia semua etanol atau alkohol. Kita tambahkan bahan kimia atau oksidator, kromat ya, kalium dikromat, nanti menjadi asam asetat. Tuh. Terus contoh sintesis yang lain adalah ini misalnya asam format. Asam format ini kan asam metanoat maksudnya ya. Itu bahan bakunya ini cuma merombak sebenarnya. Kenapa? Karena bahan bakunya sudah asam karboksilat. Jadi asam oksalat ini di yang mana ya tahapannya? CO2 jadi reaksinya itu CaCO3 dengan asam oksalat nih menghasilkan ini asam oksalat menjadi asam metanoat. Jadi kenapa ini sintesis? Karena bahannya dari bahan kimia. Bahan kimianya kalsium karbonat dan asam oksalat. Ya, ternyata itu bisa membentuk asam karboksilat yang lain. Jadi dari molekul satu menjadi molekul lain. Itu metode sintesis gitu ya. Terus contoh yang lain misalnya ini asam metanoat sudah ada ya. Ini sama juga ini. Kalau metode yang lain membuat asam metanoat oleh gas karbon monoksida membentuk garam natrium metanoat. Lalu garam natrium ini oleh asam sulfat itu membentuk asam metanoat HCOOH. Nah, jadi ini metode sintesis. Kenapa? Semua dari bahan kimia nih, karbon monoksida, NaOH dan H2SO4 itu direaksikan membentuk molekul lain yaitu asam format atau asam metanoat. Contoh video bagaimana tahapan pembuatan misalnya adalah kita mulai dari yang isolasi nih. Citric acid is present in... Nah, ini isolasi misalnya mengambil asam sitrat yang ada di lemon menjadi bentuk murninya. Ini tahapannya. Jadi langkah awalnya itu kan bahan bakunya ini ya, lemon diperas. Berarti kalau kita lihat di lemon ini ada kecut-kecutnya. Yang kecut itu bagaimana caranya kita ambil untuk dipisahkan dari kulitnya, dari ampas-ampasnya ini semua, dari air-airnya. Itu yang kita maksud isolasi. Setelah diperas ini dapat cairan dari serbuk dari sitratnya. Jadi perasan jeruknya ini, perasan lemonnya kita kemudian tambahkan NaOH. Pada saat kita tambahkan NaOH itu terjadi reaksi ya. Asam sitrat yang ada di perasan lemon ini akan bereaksi dengan NaOH membentuk natrium sitrat. Kalau terbentuk natrium sitrat ini sebentar akan mengendap. Artinya jika mengendap itu berarti semua asam sitrat yang masih dalam bentuk larutan di perasan jeruk itu berubah menjadi padatan. Berarti sekarang sudah terpisah asam sitratnya. Pada saat mengendap kita saringkan natrium sitratnya mengendap ini, itu kemudian didiamkan, diaduk terus, reaksinya selesai, lalu kita saring. Pada saat disaring terpisahlah natrium sitratnya. Nah, lalu natrium sitratnya diendapkan dengan kalsium klorida, membentuk endapan kalsium klorida. Oh, ini metode pengendapannya pakai kalsium sitrat ya.
Jadi kalsium sitrat ini mengendap sehingga terpisah asam sitratnya tadi menjadi padatan. Nih. Kita saring, dapatlah padatan. Padatan inilah adalah semua asam sitrat yang bersumber dari lemon tadi. Sedangkan bahan-bahan yang larut lainnya, air-airnya semua dapat cairan di sini. Nah, ini bentuknya kalsium sitrat. Langkah berikutnya sisa merubah kalsium sitrat ini menjadi asam sitrat kembali. Caranya kita ambil, kita panaskan, kita tambahkan kembali asam sulfat. Ya. Pada saat kita tambahkan asam sulfat, jadinya terjadi reaksi ya. Reaksi yang kita maksud, kalsium sitratnya ditambah asam sulfat menjadi asam sitrat dan kalsium sulfat. Sehingga pada saat disaring, kalsium sulfatnya itu tertinggal di atas, sedangkan asam sitratnya turun ke bawah. Ini semua asam sitrat. Asam sitrat ini jika diuapkan, air-airnya akan habis menguap. Kalau dipanaskan, kita cuci lagi, kita panaskan lagi, dan setelah airnya habis akan tertinggal kristal asam sitrat. Ini kristal. Nah, kalau masih kotor ini sisa dilarutkan ulang. Nah, dilarutkan ulang, diuapkan lagi sehingga hasilnya nanti sebentar menjadi jernih. Bagus, kristalnya bersih. Jadi langkahnya itu adalah mengubah dari ini ya, dari lemon ini menjadi kristal asam sitrat. Nah, ini yang kita maksud adalah isolasi, mengambil dari bahan alam menjadi bentuk murninya. Kemudian contoh produksi yang memanfaatkan mikroba. Nah, bahannya itu dari apel. Dari apel ini kan kita tahu manis, berarti itu adalah karbohidrat. Apelnya ini dimasukkan ke mesin penggiling. Tujuannya supaya menjadi hasil gilingan apel. Nah, ini. Lalu langkah berikutnya kita ambil cair, ini disterilisasi, dipanaskan dulu ya, disterilisasi. Setelah itu sambil memudahkan pelarutan, lalu kemudian disaring, saring tekan, dapat cairannya. Jadi ini sudah cairan atau filtrat buah apel. Di filtrat buah apel ini berarti manis nih. Berarti itu adalah tahapan bahan baku awal, glukosa atau gula. Langkah yang berikutnya, ini kita masukkan ke, ini masih proses penyaringan ya. Ini juga adalah tahapan sterilisasi, lalu ditambahkan gula. Ya, gula ini sebagai bahan tambahan untuk mencukupkan kebutuhan nutrien dari mikroba. Setelah ditambahkan, lalu dimasukkan ke media. Ini dicontohkan medianya adalah bahan jerigen sebagai tempatnya, maksudnya itu wadahnya. Nah, pada saat terjadi fermentasi itu kan terjadi reaksi yang ini nih. Ini ya. Menghasilkan CO2. Supaya CO2 itu tidak meracuni atau tidak mematikan mikroba, maka dibuat selang pengeluaran gitu. Dialirkan. Nah, didiamkan sampai 2 minggu. Pada saat 2 minggu itu reaksi yang ini terjadi membentuk alkohol. Lalu langkah berikutnya, setelah CO2-nya selesai, itu kemudian dipisahkan lagi dan dilanjutkan fermentasinya dengan kondisi aerob. Jadi ini sudah ada tutupnya, tapi ini udara boleh masuk nih, karena ini ada celahnya, ada porinya. Nah, terjadi reaksi yang kedua yang ini.
alkohol yang sudah terbentuk terfermentasi lebih lanjut dengan kondisi aerob menjadilah cuka. Nah, cuka inilah yang kemudian dikemas masuk. Tentu cuka ini masih ada manis-manisnya ya. Kenapa? Karena tidak semua perasan apel tadi terombak menjadi cuka. Jadi di dalamnya itu tentu ada cukanya, asam asetatnya, asam karboksilat, ada manis-manisnya, masih ada gulanya sedikit, dan ada alkohol-alkoholnya sedikit. Nah, jadi rasanya ini tidak full kecut ya, campuran. Itu teknik fermentasi, memanfaatkan mikroba untuk menghasilkan molekul asam karboksilat yang diperlukan. Yang terakhir adalah contoh teknik sintesis. Nih, merubah gula pasir menjadi asam oksalat. Asam oksalat kan pernah timbang tuh. Nih, bahannya dari gula ya, gula pasir, kemudian asam nitrat dan aquades. Langkah pertama, kita ambil gula pasir. Berarti ini monosakarid ya, C6H12O6. Kita tambahkan asam nitrat. Pada saat ditambahkan asam nitrat ini, kita aduk sambil dipanaskan. Terjadi reaksi pembentukan gas NO2 ini. Pada saat mulai diaduk, terbentuk NO2 dan mulai panas. NO2-nya ini beracunnya keluar gas. NO2-nya keluar, bersamaan terbentuklah di situ asam oksalat ya. Nih NO2-nya keluar dari ini, sisanya itu semua glukosa yang ada di dalamnya, dan sisa NO3 keluar sebagai NO2 dan tertinggallah asam oksalat di dalamnya. Jadi kita panaskan sampai gasnya itu habis. Tentu ada hasil samping ya, kalau tidak terurai. Kalau tidak reaksinya sempurna semua menjadi asam oksalat, mungkin masih ada dalam bentuk ini asam sakarida. Tapi yang dominan terbentuk ini ya, asam oksalat. Setelah habis, maksudnya habis itu adalah gas coklatnya keluar, berarti semua NO3-nya sudah habis menguap dan gulanya juga semua sudah berubah menjadi asam oksalat. Kenapa? Karena asam nitratnya kita tambahkan berlebih. Artinya semua gula terombak menjadi asam oksalat. Karena yang berlebih adalah HNO3-nya. Kita tambahkan air untuk setelah yakin dan habis semua gas coklatnya, ini tersisa kristal. Kristal ini sudah dalam bentuk asam oksalat ini. Bisa dicuci ulang, dimurnikan, diuapkan lagi, terakhir disaring, dibilas, dapatlah kristal murni asam oksalat yang biasa sih dimanfaatkan di lab kita, di volumetri dimanfaatkan untuk standarisasi NaOH misalnya. Jadi ini adalah teknik sintesis, merubah dari gula pasir menjadi kristal asam oksalat, dari C6H12O6 menjadi H2C2O4. Jadi dia COH. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.